Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada adalah penuh dengan sukacita jika pada petang hari ini kita mau fokuskan hidup kita untuk memperhatikan dan mengikuti di dalam ibadah doa pada sore hari ini, agar supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam firman yang akan disampaikan. Kita akan pujikan satu lagu untuk supaya Tuhan itu selalu menjaga kehidupan kita, menjaga seperti biji mata. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Jagaku Tuhan, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Serukan, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Sekali lagi, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Dengan lebih lamban, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Sore hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah biji matamu dan kami adalah di bawah naungan-Mu Tuhan. Di bawah naungan-Mu kami merasa aman, ada perlindungan yang sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sampai pada saat hari ini juga Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah pada saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya walaupun kami terpisah dalam jarak, tetapi tidak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kasih-Mu juga boleh menjamah kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih, kami akan memulaikan ibadah sore hari ini. Tuhan memimpin dari awal hingga akhirnya. Setiap hamba-Mu yang akan melayani Engkau mau urapi Tuhan. Engkau mau tolong, bahkan kami semua sidang jemaat yang akan beribadah, Engkau juga akan tolong. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami lewat ibadah ini. Dan kami percaya juga tidak ada satu kuasa di luar Engkau yang dapat mengganggu kami selama kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari Minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cara memandang kita kepada pribadi Yesus itu melalui firman. Mungkin kita saat ini berada di dalam lembah kekelaman,
di dalam lembah sengsara. Tetapi satu yang kita harus lakukan, yaitu percaya. Dan Tuhan mengatakan dalam lagu yang akan kita nyanyikan ini, jangan takut, sebab Allah itu adalah Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Usahanya bukan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita nantinya akan masuk di dalam doa. Lagu ini mengatakan, bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu di dalam kehidupan kita, satu yang kita bisa lakukan, bahwa Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila godaan, bila godaan
penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Ia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setiawan adanya, Allah yang begitu dekat dengan kami umat-Nya. Di dalam segala keadaan hidup kami, di tengah-tengah pergumulan kami dapat berseru kepada Engkau di dalam doa kami. Kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Engkau tidak jauh dari kami Tuhan. Namun seringkali manusia kami yang menjauh dari Tuhan. Kami menjauh dari anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang kami sudah dengar di dalam firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, mari jamah kami, ubahkan kami, bentuk perspektif kami Tuhan, agar sesuai dengan firman-Mu. Sehingga ketika kami berseru, kami tahu Engkau ada, Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kiranya semua persembahan pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau boleh menyenangkan hati-Mu, naik bagikan ukupan dupa yang harum untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Memberkati semua pelayan-Mu yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami melanjutkan lagi ibadah kami Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang membentuk pandangan kami, pengenalan kami, supaya kami mengenal Engkau dengan sesungguhnya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, perlengkapi menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami yang ada dimanapun kami berada, kami mau menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dengan segala kerendahan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saya sampaikan shalom pada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu malam hari ini berada. Saya bersyukur oleh kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai kepercayaan Tuhan melalui Bapak Gembala setempat. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh turun atas kita semua. Puji Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah doa penyembahan kita, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Lebih dahulu mengingat apa yang sudah disampaikan hambanya sekitar awal Juni ini, di mana di sana dikatakan bahwa penyembahan itu, ibadah itu tidak ditentukan oleh tempat, tidak dibatasi oleh tempat, bahkan tidak juga oleh model-model ibadah. Sebagaimana kita malam hari ini, kita beribadah secara online. Mungkin Bapak Ibu ada di rumah, ada di perjalanan mungkin,
ada di tempat kerja, bahkan mungkin seperti kami di sini ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Kita bisa berseru sebagaimana tadi pujian yang sudah dinyanyikan. Kita dapat berseru dimanapun kita berada dan Tuhan mendengar. Kalau tadi dikatakan bahwa ibadah itu, penyembahan itu tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh model-model ibadah kita. Lalu timbul satu pertanyaan. Lalu ibadah itu didasari oleh apa? Apa yang penting ada di dalam ibadah penyembahan kita? Nah, inilah yang akan kita renungkan malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita membaca di dalam Yohanes pasal keempat. Injil Yohanes pasal 4, kita akan membaca ayat ke-19 sampai ayat ke-24. Kami mohon kesediaan Bapak Kaleb untuk membacakannya buat kita semua. Terima kasih. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, perempuan ini berkata. Kata Yesus kepadanya. Ya, sebentar Bapak. Perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, terus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 22 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Ada satu peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini saya kira sederhana, simple, tetapi maknanya dalam. Artinya, ketika tidak terjadi pengenalan satu dengan yang lain di dalam suatu relasi, maka akan banyak timbul ada misinterpretasi, miskonsepsi, kesalahpahaman. Itu bisa terjadi karena kurangnya pengenalan satu dengan yang lain. Tetapi ketika dalam relasi itu ada saling mengenal dengan baik, maka di sana akan bertumbuh dengan subur sikap saling menghargai, saling menghormati. Bahkan rasa kasih, persahabatan itu timbul ketika satu dengan yang lain berusaha saling mengenal. Ini dalam relasi kita antar sesama. Tetapi dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, ternyata bahwa pengenalan itu juga penting di dalam relasi kita dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan demikian, saya ulangi, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya bahwa pengenalan akan Allah adalah hal yang mendasar. Saya ulangi lagi bahwa pengenalan akan Allah itu adalah hal yang sangat mendasar di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita. Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Coba kita renungkan perkataan ini.
Hal ini berarti bahwa Yesus berkata bahwa ada ibadah penyembahan yang dikerjakan umat Tuhan atau dikerjakan oleh siapapun dia tanpa didasari oleh pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga kita lihat, kita dengar ada praktek-praktek yang seringkali menakutkan. Praktek-praktek yang tidak sehat di dalam ibadah, dalam pelayanan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama misalnya, ada orang tua yang tega mempersembahkan anaknya, membakar anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa Moloch. Dalam kekinian kita hari-hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat, mendengar seringkali kita dengan ketakutan bahwa ada orang-orang yang mengatasnamakan suatu agama untuk membunuh sesamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena tidak ada pengenalan yang benar akan Allah. Tetapi Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Memang ada istilah bangsa kafir, ya. Artinya bangsa yang tidak mengenal Allah, di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel. Nah, di sini Yesus menyatakan bahwa umat Israel mewarisi pengenalan akan Allah. Ini kasih karunia yang khusus Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi. Ya, kita tahu bangsa Yahudi ini memang bangsa yang terkenal tingkat intelijensianya tinggi. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat, kebanyakan para peraih Nobel itu adalah orang-orang Yahudi. Artinya ini suatu pengakuan bahwa mereka bangsa-bangsa yang cerdas. Tetapi apakah pengenalan itu didasarkan kepada tingkat kecerdasan? Tidak. Itu semua karena kasih karunia Allah. Memang bangsa Yahudi istimewa. Di mana istimewanya? Di mana kelebihannya? Mereka memiliki pengenalan akan Tuhan. Coba kita membacanya di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ya, bukan pertama-tama kecerdasannya Bapak Ibu. Apa kelebihannya? Mari kita lihat ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kepada mereka dipercayakan firman Allah. Terima kasih Pak Khalid. Kita mendengar hari Minggu bahwa seringkali perspektif kita menentukan respon kita. Bagaimana respon itu dibentuk? Bagaimana pengenalan itu dibentuk? Tentu oleh karena firman Allah. Dan firman inilah yang diberikan kepada orang Yahudi sehingga mereka boleh mengenal Allah. Puji nama Tuhan. Mereka boleh mengenal akan Allah. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ada satu pola. Di dalam ibadah, di dalam penyembahan. Setiap kali Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, maka ada satu respon dari umat untuk segera membangun mezbah. Didasarkan atas pengenalan, atas penyataan diri Allah, mereka membangun suatu ibadah kepada Tuhan. Mari coba kita lihat ya Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram Ketika dan itu, berfirman. waktu itu Tuhan sendiri menampakkan diri, memperkenalkan diri kepada Abram. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, apa responnya Abram? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini respon dari Abram
terhadap penyataan diri Allah, terhadap Allah yang sudah memperkenalkan dirinya. Dia membangun mezbah, membangun ibadah, penyembahannya. Pola ini konsisten di dalam kitab Kejadian. Bahkan kalau kita melangkah ke dalam kitab Keluaran, di sana di dalam Keluaran 25-40 dibangun suatu rumah ibadah, bait atau katakanlah kemah suci, tabernakel. Itu semua dikerjakan tidak didasarkan keinginan manusia, tidak didasarkan inisiatif dari Musa atau umat Israel. Tetapi pertama-tama kalau kita melihat di dalam Keluaran 19-20, karena Allah sudah menyatakan dirinya kepada umat Israel, Allah sudah menyatakan firman-Nya, sehingga umat Israel meresponnya dengan membangun suatu ibadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mungkin kita bertanya, kalau begitu kenapa ya? Allah tidak memperkenalkan dirinya saja kepada semua bangsa. Supaya semua bangsa-bangsa di dunia memiliki respon yang benar, memiliki penyembahan yang benar kepada Allah. Benar. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah menyatakan dirinya kepada semua manusia lewat ciptaannya, lewat karyanya. Sehingga semua orang sebenarnya tidak bisa berdalih. Semua orang yang memiliki akal pikiran, memiliki nalar, memiliki logika, dia tidak bisa menyangkal bahwa Allah itu ada. Tetapi mengapa respon manusia tidak benar? Ada banyak, tadi kita mengatakan ibadah-ibadah yang tidak dikenal oleh Allah. Karena tidak didasari pengenalan akan Allah. Jawabnya satu, karena dosa. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma yang sama. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat ke-19 sampai ayat ke-22. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah sudah menyatakannya. Terus? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, Ya. sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ketika nalar itu bekerja, sebenarnya tidak ada yang bisa berdalih, aku tidak kenal Tuhan. Semua orang sudah mengalami penyataan diri Allah lewat ciptaannya. Tetapi kenapa respon dari manusia itu menjadi respon yang tidak Allah kenan atau salah? Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. ini dia. Karena pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Coba kita tambahkan ayat 18, lebih tegas. Mengapa terjadi penyimpangan di dalam pengenalan itu? Mengapa terjadi penyimpangan di dalam ibadah dan penyembahan itu? Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Terima kasih. Karena kefasikan dan kelaliman manusia. Ini yang menjadi problem di dalam ibadah penyembahan. Karena dosa itu menyelewengkan semua pengenalan yang ada. Dosa itu artinya tidak tepat sasaran, meleset.
Dosa itu menggelapkan mata hati pikiran, sehingga nalar itu dirusak. Itu sebabnya Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yesus berbicara tentang keselamatan. Kenapa Yesus bicara tentang keselamatan? Keselamatan dari apa? Keselamatan tentunya dari dosa. Dosa inilah yang memisahkan kita dari Allah. Dosa inilah yang membuat seakan-akan doa kita yang kita serukan itu bagaikan menyentuh tembok-tembok tembaga. Jatuh lagi ke bawah, menyentuh besi-besi. Seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Mengapa? Saya mau ajak kita yakin akan hal ini, supaya kita yakin bahwa penyebab dari semua itu bukan karena Allah tidak mendengar doa kita. Coba kita membaca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 mungkin ayat 1 sampai 3 ya Pak. Terima kasih. Celakalah Ariel. Ya, Yesaya 59, maaf mungkin saya sebut. Yesaya berapa Pak? 59. Ayat 1 sampai 3. Kita tunggu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk Ya, menyelamatkan. tadi kita berdoa, berseru. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, terima kasih. Kalau kita baca lagi banyak daftar-daftar dosanya. Yang terutama yang membuat pengenalan kita menyeleweng adalah karena segala dosa-dosa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu sudah datang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dimanapun Bapak Ibu berada, kalau engkau belum mengalami keselamatan, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia yang sanggup menebus engkau, menyucikan, menguduskanmu dari segala dosa. Dan memindahkan engkau ke dalam daerah keselamatan. Di mana kita bisa bersekutu dengan Allah, di mana mata rohani kita dibukakan. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya engkau diselamatkan selain hanya nama Yesus. Karena itu mari kita manfaatkan waktu Tuhan, waktu perkenanannya. Puji Tuhan. Namun Bapak Ibu, ketika kita sudah ada di dalam daerah keselamatan ini, kita menghadapi satu kesulitan baru. Ya. Karena di dalam Yohanes tadi di dalam ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sementara kita sadar kita adalah manusia fisik. Manusia yang terdiri dari darah daging. Sedangkan roh itu tidak kelihatan bagi kita. Kita tidak bisa mendekati Allah secara fisik. Kalau kita melihat memang bangsa Yahudi, mereka mendekati Allah secara fisik.
Mereka membawa persembahan-persembahannya, domba, kambing, persembahan makanan, membawa ukupan dupa dibakar untuk memperkenankan hati Allah. Ya, itu kasih karunia Allah bagi mereka. Karena mereka memang tidak sanggup untuk mengerti perkara ini sebab keselamatan itu belum digenapkan. Tetapi bagi kita sekarang, semua itu dimungkinkan. Keselamatan itu menggairahkan roh kita, menyucikan kita, membaharui batin kita, sehingga kita bisa menyembah Allah di dalam roh. Di dalam roh ini jangan kita maknai sebagai misalnya ngeroh gitu ya, melihat segala sesuatu dirohanikan. Bukan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 4 ayat 24 atau yang kita baca tadi dikatakan kata mengenal di dalam ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kenal di sini berasal dari bahasa Yunani oida, merupakan bentuk perfect dari aido. Artinya melihat untuk memahami. Melihat itu sebagai jembatan untuk memahami. Sehingga kemudian diterjemahkan dengan kenal, mengenal. Artinya bahwa apa yang dikerjakan oleh bangsa Yahudi adalah suatu bayangan saja, adalah suatu jembatan untuk sampai kepada pengenalan yang sesungguhnya. Itulah di dalam Yesus Kristus. Ya, coba kita baca di dalam Kolose pasal kedua ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Semua itu yang dikerjakan oleh bangsa Yahudi adalah bayangan dari apa yang harus ada. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sedang wujudnya ialah Kristus. Terima kasih. Jadi kita tidak merohanikan apa yang dikerjakan di dalam perjanjian lama, lalu mencari arti-arti rohani yang tidak sesuai dengan konteksnya. Bukan. Kita melihat prinsip-prinsip rohani di dalamnya. Bagaimana umat Allah dengan penuh kesungguhan beribadah. Bagaimana mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekudusan di dalam ibadah mereka. Tetapi semua yang dikerjakan memandang kepada Kristus sebagai wujud nyatanya. Kalau kita lihat arti roh ini, pneuma itu artinya angin, nafas. Dalam bahasa Ibrani ruah itu artinya suatu kekuatan hidup. Nafas hidup. Jadi yang terutama di dalam beribadah, di dalam roh, menyembah di dalam roh, datang dari hati yang benar-benar sudah mengalami pembaharuan oleh karena kasih Kristus. Oleh karena karya keselamatan itu. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam Yohanes 4 tadi, tidak berhenti di dalam roh. Ya, tetapi dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Coba kita ulang kembali di dalam ayat ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, sehingga tidak kita dekati secara fisik. Tetapi kita dekati di dalam roh dan kebenaran. Di dalam karya pendamaian yang membaharui batin kita, segenap kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, tidak berhenti dalam roh. Artinya ketika kita menyembah beribadah harus disertai dengan kebenaran, hidup yang benar.
Penyembahan dalam roh tidak dibatasi benar oleh katakanlah dinding-dinding gereja, denominasi, tidak dibatasi oleh bahkan waktu yang terbatas seperti kita malam hari ini beribadah 1 jam, 1,5 jam, mungkin ada yang 2 jam. Tidak. Tetapi penyembahan dalam roh dibatasi oleh benar tidaknya hidup kita. Ketika engkau menyembah Tuhan, tetapi engkau tidak benar di dalam pekerjaanmu, engkau tidak benar di dalam nikah rumah tanggamu, engkau tidak benar di dalam pelayananmu, maka penyembahan dalam rohmu macet. Tadi pujian di dalam awal kita menyanyi, ada satu permohonan, jangan biarkan aku mati rohani. Bagaimana bisa itu terjadi ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran? Tuhan menuntut dari kehidupan kita, segenap kehidupan ini, menyembah dalam roh. Jangan kita artikan bahwa kita hanya menyembah saat ibadah, memisahkan hidup kita, aktivitas hidup kita yang lain dari ibadah. Tidak, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyangkut totalitas hidup kita. Apa yang kita kerjakan adalah suatu ibadah, pelayanan kita adalah suatu ibadah, walaupun ada waktu-waktu yang khusus kita berikan sebagai persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, penyembahan kita tidak dibatasi oleh tempat, waktu, model ibadah, tetapi dibatasi oleh benar tidaknya hidup kita. Lalu Allah yang bagaimana yang kita kenal itu? Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Dikatakan tadi bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Bapa dalam relasi dengan anak. Suatu hubungan yang tidak akan pernah berhenti. Suatu hubungan yang begitu dekat. Tidak ada jarak. Hubungan yang penuh kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah Bapa yang setiawan. Dia Bapa yang penuh kasih. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Mengerti keluhan kita. Oleh Roh Kudusnya. Kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Tapi sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka buahnya adalah kekudusan. Dan di dalam kekudusan itu, maka kita bisa menyembah. Saja kita membaca sebagai ayat-ayat terakhir dari Mazmur 29. Ayat 1 dan 2. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Ayat-ayat ini patut kita renungkan di dalam penyembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan menanti kita sekalian malam hari ini. Tuhan menanti kita datang kepadanya dengan suatu perhiasan kekudusan yang kita dapatkan dari hidup dalam kebenaran. Kemerdekaan yang dihasilkan oleh kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa. Kalau engkau berada dalam ikatan-ikatan dosa, malam hari ini ada anugerah Tuhan yang besar, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Darahnya menyucikan kita. Mari kita pandang Dia di dalam doa penyembahan kita. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan memuji Tuhan. Suatu pujian
Aba ya Bapa. Dengan segenap hatiku, Bapa, ku mengasihi. Lagi kita berkata, Aba, Bapa. Aba, Bapa. Amin. Kita berseru dimanapun kita berada. Dia mendengar seruan kita. Oh, bagiku, bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku rindukan perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita di dalam kesukaran, dalam kesulitan, Allah sedia mendengar seru doa kita. Apapun yang kita hadapi, Allah sanggup menolong. Tetapi yang terutama malam hari ini, mari kita mau belajar mengenal Tuhan. Belajar menyembah, mempersembahkan hidup kita. Itu yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan kita datang berlutut. Aba, Bapa. Kalau engkau bisa berlutut, silakan Bapak Ibu berlutut, saudara berlutut. Kalau engkau tidak bisa, engkau bisa duduk di dalam doamu, dalam penyembahan. Haleluya. Amin. Kau segalanya bagiku, ku naikkan
segenap tubuh roh dan jiwa kami persembahkan di altar-Mu. Kami namasakan ilhamatan Yesus. Angkat hati kami Tuhan menyembah-Mu, buka mata kami mengenal Engkau, terangi hati pikiran kami. Allah kami Yesus Tuhan, kami kami tinggikan, Kau saja yang layak Tuhan, Kau saja yang kudus, Kau saja yang mulia. Oh, terima kasih kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, kami menyembah, kami merendahkan diri, kami tiada lain, kami bangsa kafir, bergelimang dalam dosa kesalahan, tapi kasih-Mu besar. Terima kasih. Kami sembah Engkau, terpuji nama-Mu. Kami agungkan, kami
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak tinggalkan kami anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur dan menyembah. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Mari kita pujikan kembali pujian ini. Kita mau berseru kepada Bapa kita. Abba Bapa. Dengan iman kita bangkit berdiri bahwa Allah mengasihi kita. Kita bangkit dimanapun kita berada. Kita naikkan syukur kita. Hatiku ku mengasihi Bapa. Angkat suaramu, sembah Dia dengan lagu pujian ini. Ketuk hati Bapa dengan doamu, dengan seruan. Dengan segenap hatiku, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, amin. Bukan emas dan perak permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ini permohonan kita, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Dan kami mohon kesediaan Kak Kaleb untuk memimpin di dalam doa. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Bersyukur
berterima kasih untuk ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu menegur keras kehidupan kami semua. Untuk kehidupan kami ini mengenal Engkau dengan benar. Siapa itu Tuhan Yesus yang kami sembah itu? Agar supaya dengan mengenal yang benar itu, maka kami bisa Tuhan menyembah Engkau juga dengan benar. Di mana hati, pikiran kami tidak lagi terpikat oleh emas, perak, dan permata, oleh keinginan-keinginan dunia, tetapi terarah menjadi satu penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga di dalam penyembahan itu Tuhan, ada satu daya tarik untuk kehidupan ini makin mendekat kepadamu. Makin kehidupan ini tahu jalan kebenaran dan kehidupan yang sampai kepada kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk petang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya, itu yang menjadi kerinduan kami. Ku ingin Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Memberkati Bapak Pendeta Muda Janen. Tuhan berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, dan memberkati juga sampai pada setiap aspek kehidupannya. Memberkati sidang jemaat yang saat ini sedang mendengarkan, melihat ibadah doa ini. Engkau memberkati. Dan damai daripada Allah Bapa itu akan memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Kau memberkati juga pemerintah Republik Indonesia, di mana yang saat-saat ini sedang mengalami penanganan pandemi ini Tuhan. Engkau tahu secara ekonomi, secara sosial, dalam setiap bidang-bidangnya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin dari pusat sampai kepada daerah, agar supaya takut akan Engkau itu tetap ada dan mengerjakan tugasnya dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mohon kesabaran dari Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tambahan pengumuman, yaitu sesuai anjuran dan rekomendasi dari Satgas GKGA, yang diantaranya ada beberapa dokter di dalamnya. Dengan meningkatnya pandemi COVID-19 di Surabaya, kepada gembala dan Bapak Penatua, maka diputuskan bahwa kegiatan ibadah umum hari Minggu kembali menjadi online atau live streaming. Saya ulangi, bahwa kegiatan umum hari Minggu kembali menjadi online atau live streaming. Bila ada perubahan, akan diinformasikan kemudian. Oleh sebab itu, Jemaat GKGA dapat mengikuti ibadah live streaming dengan mendownload aplikasi yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian, atau ke YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib Surabaya. Mohon informasi ini disebarluaskan kepada jemaat GKGA yang lain. Tuhan Yesus mengasihi kita. Demikianlah ibadah pada malam hari ini sudah berakhir. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Janen. Baik, puji Tuhan, di sini ada forum ucapan syukur. Ucapan syukur ulang tahun pernikahan dari Bapak Hengki Jonathan dan Ibu Hadasya pada tanggal 28 Juni 2021, pemohon tim pelayan wanita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekalipun Tuhan hari-hari ini kembali kami harus beribadah secara online. Tapi kami percaya bahwa tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami semua. Telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar segala seru doa kami. Ketika kami mengerjakan ibadah kami dengan penuh kesungguhan hati, penuh kerinduan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati umat-Mu, melawat umat-Mu dimanapun berada pada malam hari ini. Di dalam segala usaha pekerjaan pelayanan, nikah rumah tangga, Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami dan tetap memberkati kami. Sehingga kami senantiasa mengucapkan syukur kepada Engkau. Sebagaimana juga pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami untuk berkat perpanjangan umur dalam nikah rumah tangga daripada orang tua kami Bapak Hengki Jonathan dan Ibu Hadasya. Engkau saja kiranya memberkati Tuhan dengan limpah rahmat-Mu. Engkau yang senantiasa menyertai di dalam usia lanjut mereka Tuhan. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada juga di antara sidang jemaat-Mu yang lain. Yang berulang tahun pada hari ini ataupun mungkin dalam pernikahan mereka. Tuhan juga yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya berkat-Mu ada atas kami semua. Karena itu mari sidang jemaat sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan Roh Kudus-Nya kiranya turun atas kita sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali kedua kali menjemput dan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu dan kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.